Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita kali ini, di mana kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Di episode kita akan menggali lebih dalam bagaimana pendidikan di Indonesia berkembang dari masa penjajahan hingga saat ini, dan apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi dunia pendidikan di negara kita. Jadi, ayo kita mulai. Untuk memahami bagaimana pendidikan Indonesia berkembang, kita perlu melihat kembali ke masa penjajahan. Pada masa Hindu Belanda, pendidikan sangat terbatas, hanya kaum elit dan anak-anak Belanda yang mendapatkan akses pendidikan yang baik. Sementara rakyat pribumi kebanyakan tidak bersekolah. Hanya sistem pendidikan yang ada saat itu lebih ditunjukkan untuk mendidik tenaga kerja yang murah, bukan untuk mencerdaskan bangsa. Ironis sekali ya. Namun, meskipun terdapat keterbatasan, pendidikan Islam melalui pesantren sudah menjadi tempat bagi banyak orang untuk mendapatkan pendidikan, terutama dalam bidang agama dan pengetahuan umum. Setelah kemerdekaan Indonesia lanjut pada tahun 1945, dunia pendidikan kita mulai berubah. Pendidikan menjadi hak bagi semua warga negara, dan negara mulai berusaha memperbaiki sistem pendidikan yang telah rusak akibat penjajahan. Salah satu langkah penting adalah dengan memperkenalkan pendidikan dasar wajib semua anak-anak Indonesia. Tapi tentu saja perjalanan ini tidaklah mudah. Pada tingkat pendidikan dasar, kita mulai melihat adanya pemerataan meskipun masih ada ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di tingkat SMP dan SMA terutama, kurikulum juga mulai sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Meskipun tantangan baru muncul seperti kurangnya fasilitas di banyak daerah. Lanjut berbincang tentang tantangan. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa akses pendidikan di Indonesia masih sangatlah timpang. Banyak daerah luar Jawa yang kesulitan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua sebagai pendidik. Selain itu, kualitas pendidikan juga masih menjadi masalah yang sangat besar. Meskipun sudah ada banyak upaya mulai dari pemerintahan, ada pelatihan guru dan peningkatan kurikulum, tetap saja kualitas pendidikan kita tidak merata. Ada daerah yang sudah maju, tetapi juga banyak yang tertinggal. Salah satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah relevansi kurikulum. Kurikulum kita seringkali tidak sepenuhnya menyiapkan siswa untuk tantangan nyata di dunia kerja, terutama saat ini era digital. Oleh karena itu, perlu ada suatu perubahan yang nyata dalam cara kita mendidik generasi muda agar mereka siap menghadapi dunia yang selalu berubah. Tentu saja, pendidikan Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hal sosial, kita melihat urbanisasi yang semakin meningkat mempengaruhi pola pendidikan. Bisa dilihat dari sekitar, kini banyak keluarga yang pindah dari kota kecil ke kota besar mencari peluang pendidikan yang lebih layak untuk anak-anak mereka. Di sisi lain, sisi politik, sejak reformasi, kita telah melihat banyak kebebasan dalam pendidikan. Meskipun tetap ada tantangan terkait kebijakan pemerintahan yang tidak selalu memperhatikan kondisi daerah terpencil. Kita akan bahas selanjutnya di sisi ekonomi. Kita tahu bahwa pendanaan pendidikan telah meningkat, tetapi ketimpangan ekonomi masih menjadi penghalang besar bagi banyak keluarga untuk mengakses pendidikan berkualitas. Dengan perkembangan ekonomi digital yang saat ini era global menuntut adanya perubahan dalam kurikulum agar para siswa bisa menguasai keterampilan yang relevan dengan dunia kerja yang semakin berbasis teknologi. Dan ini pun dengan teknologi kita bisa menjangkau pendidikan yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Jadi, teman-teman, meskipun kita sudah banyak mencapai kemajuan dalam sistem pendidikan, banyak PR, tantangan yang masih harus dihadapi. Perjalanan pendidikan Indonesia masih sangat panjang dan masih banyak yang perlu kita lakukan bersama untuk memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan kualitas yang sama dengan harga yang dapat dijangkau oleh mereka. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini.
Semoga pembahasan kita tentang perjalanan pendidikan Indonesia memberikan wawasan baru dan mendorong kita untuk terus berperan aktif dalam memperbaiki dunia pendidikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.